Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa yang mensyirikannya dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis malam Jumat 18 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama mengkaji ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan membaca kitab tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, dengan syarahnya yaitu membaca kitab Al-Jadid fi Syarh Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilat Syekh Muhammad bin Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qara'awi rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, jamaah Masjid Utsman bin Affan, Handil Bakti, Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas bab yang keempat, yaitu babul khaufi minasyirik, bab takut terhadap kesyirikan. Dan takut yang dimaksud di sini adalah khawatir terperosok ke dalam kesyirikan. Dan pada pertemuan sebelumnya kita masih membicarakan tentang apa itu syirik, dan sudah kita bahas arti syirik secara bahasa, yaitu arti syirik secara bahasa artinya adalah
asy-syafa', yaitu genap, jumlah bilangan genap. Kemudian juga diddul infirad, kebalikan dari menyendiri. Bisa dikatakan juga syirik adalah yadullu ala muqaranah, menunjukkan kepada bergandengan. Ini arti syirik secara bahasa, pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas. Kemudian pada pertemuan sebelumnya juga sudah kita bahas arti syirik secara istilah syariat, yaitu ada arti syirik yang sudah kita bahas adalah secara istilah syariat taswiyatu ghairillah billah fi syai'in min khasa'isillah, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesyirikan secara istilah syariat menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perkara-perkara yang khusus milik Allah yang sudah kita bahas, yang pertama adalah ar-rububiyah. Kemudian yang kedua yaitu al-uluhiyah, dan yang ketiga adalah al-asma was sifat. Menyamakan selain Allah. Berarti apa saja selain Allah disamakan dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah, dan perkara yang khusus milik Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang sudah kita bahas adalah yaitu rububiyah, kekuasaan, penciptaan, pengaturan. Kemudian yang kedua yaitu al-uluhiyah, ibadah, segala macam jenis ibadah. Kemudian yang ketiga adalah al-asma was sifat. Dan ini adalah pengertian syirik secara umum. Ini adalah pengertian syirik secara umum. Adapun pengertian syirik secara khusus yaitu ja'lu syai'in minal ibadah li ghairillah, menjadikan sesuatu dari salah satu jenis ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah arti syirik secara khusus, fokus kepada ibadah, yaitu fokus kepada uluhiyah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai itu. Kemudian pada pertemuan kali ini kita ingin bahas tentang pembagian kesyirikan. Pembagian kesyirikan para ulama ada yang membaginya, dan ini jumhur ulama, ada yang membaginya menjadi 2 dan ada yang membaginya menjadi 3. Kita bagi dulu asy-syirk al-akbar. Syirik akbar. Ini pembagian syirik. Asy-syirk al-asghar. Ini berdasarkan besar dan kecilnya. Berdasarkan besar dan kecilnya.
Ada lagi sebagian ulama membagi syirik akbar, syirik asghar, dan syirik khafi. Syirik khafi. Ada sebagian ulama membaginya menjadi syirik khafi. Asyirk al-khafi. Syirik khafi. Tetapi sebenarnya syirik khafi ini nanti dia masuk ke dalam syirik asghar. Syirik khafi masuk ke dalam syirik asghar. Kemudian ada lagi istilah lain yang disebutkan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah syirkus sarair. Syirik as-sarair, yaitu syirik rahasia. Syirik rahasia juga bisa masuk ke dalam syirik asghar. Ya, ada syirik khafi, ada syirik sarair. Syirik khafi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyirku fi ummati akhfa min dabibin naml." Syirik di tengah umatku lebih tersembunyi. Syirik khafi. Akhfa, makanya disebut dengan khafi. Lebih tersembunyi daripada langkah semut. Nah, itulah riya. Ya, nanti akan kita bahas di sini syirik asghar. Kemudian ini juga ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wa syirkas sarair." Jauhi oleh kalian syirik rahasia. Syirik rahasia juga sama dengan al-asghar, yaitu riya. Nah, kita akan fokus dulu pada malam ini kepada pembicaraan syirik akbar. Ya. Poin pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang syirik akbar. Pengertian syirik akbar. Apa pengertian dari syirik akbar? Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syirik akbar adalah an taj'ala lillahi syarikan fi rububiyyatihi, menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyahnya, menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyahnya. Menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala sekutu di dalam rububiyahnya. Inilah syirik akbar. Dan ada lagi pengertian yang lain. Syirik akbar adalah ja'lu syai'in min haqqillah li ghairihi, menjadikan sesuatu yang merupakan hak Allah untuk selain Allah. Inilah syirik akbar. Menjadikan sesuatu yang merupakan hak Allah untuk selain Allah. Ini syirik akbar. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah kita pahami apa itu syirik akbar,
Maka kita sekarang bahas hukum syirik akbar. Hukum syirik akbar haram. Dan ia adalah perbuatan yang paling besar dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Haram, dan ia adalah perbuatan yang paling besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 36. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadalah kepada Allah dan janganlah kalian mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian perkara-perkara akibat melakukan perbuatan syirik akbar. Perkara-perkara akibat melakukan perbuatan syirik akbar. Yang pertama, syirik akbar menghapuskan seluruh pahala amal saleh. Dalam surat Al-An'am ayat 88. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Jikalau mereka melakukan kesyirikan, maka sungguh terhapus dari mereka apa saja yang telah mereka perbuat. Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah di dalam kitab tafsir Ibnu Jarir Al-Jami' fi Ta'wili Ayil Quran, Jami'ul Bayan fi Ta'wili Ayil Quran, yaitu tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari, beliau mengatakan yaqulu walau asyraka haula'il anbiya alladzina sammaynahum bi rabbihim ta'ala dzikruhu fa'abadu ma'ahu ghairahu la habita anhum yaqulu la batala fadhahaba anhum ajru a'malihim allati kanu ya'malun li'anna Allah la yaqbalu ma'asyirki bihi amalan. Allah berfirman, jika para nabi alaihi wassalatu wassalam yang sudah kita sebutkan nama mereka melakukan kesyirikan terhadap Allah, maka para nabi tersebut beribadah kepada selain Allah bersamaan beribadah kepada Allah, niscaya akan terhapus pahala amalan-amalan mereka yang telah mereka lakukan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan apapun yang dikerjakan dengan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perkara pertama akibat syirik akbar. Perkara yang kedua, akibat syirik akbar adalah Allah tidak mengampuni dosa. Orang yang melakukan syirik akbar, jika ia mati di atas syirik akbar tersebut, Allah tidak mengampuni dosa. Jika orang yang melakukan syirik akbar, jika ia mati di atas dosa syirik akbar tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya yang maknanya surah An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa yang mensyirikannya dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Lihat kata-kata di sini, tidak mengampuni dosa yang mensyirikan. Kalau ada orang mati di atas kesyirikan akbar, tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
lihat penjelasan Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Ketika menafsiri ayat ini dalam kitab Tafsir As-Syaukani, beliau mengatakan, la khilafa bainal muslimin, tidak ada khilaf di antara kaum muslimin. Annal musyrika idza mata ala syirkihi lam yakun min ahli al-maghfirah. Seorang musyrik jika ia mati di dalam kesyirikannya, maka dia bukan termasuk orang-orang yang diberi maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allati tafaddalallahu biha ala ghairi ahli syirik. Yang mana Allah Subhanahu wa taala dengan maghfirah tersebut memberikan kedudukan yang lebih dibandingkan orang-orang yang telah melakukan kesyirikan. Hasba ma taqtadhihi masyiatuh, sesuai dengan kehendak Allah. Artinya orang musyrik jika mati di atas kesyirikannya tidak bertaubat, tidak akan diampuni oleh Allah. Beda dengan orang yang melakukan dosa apapun selain syirik, jika mati di atasnya maka dia masih ada kemungkinan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, akibat melakukan syirik akbar, pelakunya kekal abadi di dalam neraka. Pelakunya kekal abadi di dalam neraka. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 72. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Yang artinya sesungguhnya siapa saja yang mensyirikkan Allah, syirik akbar, maka sungguh Allah telah haramkan atasnya surga, tempatnya neraka, dan orang-orang yang berbuat zalim, yaitu orang-orang yang berbuat syirik akbar, tidak memiliki seorang penolong pun. Ini menunjukkan bahwa perkara ketiga, akibat melakukan syirik akbar, pelakunya yang mati di atas syirik akbar khalidun mukhalladun finnar, kekal abadi di dalam neraka. Coba kita baca tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Beliau mengatakan, ketika Allah mengatakan tadi sesungguhnya siapa saja mensyirikkan Allah, maka sungguh Allah telah haramkan atasnya surga an yaskunaha fil akhirah, untuk dia tinggali di akhirat. Haram surga untuk dia tinggali di akhirat. Tempatnya di dalam neraka, yaitu marji'uhu wa makanuhu alladhi ya'wi ilaih, tempat tinggalnya, tempat kembalinya yang dia tinggal di situ. Tempatnya neraka. Wa yasiru fi ma'adihi man ja'ala lillahi syarikan fi ibadatihi. Dan dia akan di dalam tempat tersebut, siapa saja yang menjadikan sekutu bagi Allah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu naru jahannam. Tempat tinggalnya adalah neraka jahannam. Wa ma lidh-dhalimin, dan orang-orang yang berbuat zalim tidak memiliki, laisa liman fa'ala ghaira ma abaha Allahu lahu wa 'abada ghaira alladhi lahu ibadatul khalqi min ansar yansurunahu yaumal qiyamah min Allah wa yunqidhunahu minhu idza awradahu jahannam. Tidak ada orang-orang yang berbuat zalim, yaitu dengan cara beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dari hamba-hamba Allah, dari makhluk-makhluk Allah, seorang pun yang menolongnya di hari kiamat, yang akan mengeluarkannya jika ia masuk ke dalam neraka jahanam. Tidak akan ada yang bisa mengeluarkannya. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa bahayanya perkara akibat syirik akbar. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Siapa saja yang meninggal dalam keadaan
berdoa kepada selain Allah, maka pasti masuk neraka. Dakhala di sini fi'il madhi dan dalam jawaban sebuah syarat. Siapa saja, maka siapa saja yang meninggal dalam keadaan berdoa kepada selain Allah, maka pasti. Kalau fi'il madhi dalam jawaban sebuah syarat menunjukkan kepada kepastian. Pasti dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam hadis yang lain riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man laqiya Allah la yusyriku bihi syai'an dakhalan nar wa man laqiyahu yusyriku bihi Man laqiya Allah la yusyriku bihi syai'an dakhal jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi dakhalan nar." Siapa saja yang bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun, maka pasti masuk surga. Apapun dosanya, pasti masuk surga. Entah surganya di awal atau surganya di akhir, pasti masuk surga. Dan siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan mensyirikkan Allah, pasti masuk neraka. Pasti masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat perkataan Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, yakhruju rajulu minal iman ilal islam wa la yukhrijuhu minal islam syai' illa syirku billah. Orang mungkin, ini orang beriman, mungkin dia keluar dari keimanan kepada keislaman, tetapi tidak ada yang mengeluarkan dia dari keislaman kecuali melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Au yaruddu faridatan min faraidillah azza wa jalla jahidan biha. Atau dia bisa keluar dari keislaman setelah melakukan kesyirikan, atau ada juga sebabnya menolak hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Orang yang keluar dari Islam, apapun dosanya tidak akan keluar dari Islam selama dia tidak melakukan kesyirikan, selama tidak menolak yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Ini beratnya dosa kesyirikan akbar. Imam Bukhari rahimahullah dalam kitab beliau Sahih Bukhari, beliau menyebutkan bab al-ma'asi min amril jahiliyah wa la yakfuru sahibuha birtikabiha illa syirk. Maksiat-maksiat yang merupakan kebiasaan kaum jahiliyah, maka pelakunya tidak kafir dengan melakukannya kecuali maksiat kesyirikan. Maksiat apapun, minum khamar, berjudi, berzina, pelakunya tidak dihukumi sebagai kekufuran, dan itu adalah maksiat-maksiat di zaman jahiliyah. Tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, tidak mengkafirkan pelakunya kecuali kesyirikan. Ya, kecuali kesyirikan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Itu Imam Al-Bukhari rahimahullah, ulama Islam abad ke-3 Hijriah. Imam An-Nawawi rahimahullah, ulama Islam abad ke-7 Hijriah. Beliau mengatakan, "Amma dukhulul musyrik an-nar fahuwa ala umumih, fayadkhuluha wa yukhalladu fiha wa la farqa fihi bainal kitabi al-yahudi wan nasrani wa bain 'abadatil awthan wa sa'iril kafarah, wa la farqa 'inda ahli al-haqqi bainal kafiri 'inadan wa ghairihi. Wala baina man khalafa millatal Islam wa baina man intasaba ilaiha thumma hukima bi kufrihi bi jahdihi ma yakfuruhu bi jahdihi wa ghairi dzalik." Lihat, masuknya seorang musyrik ke dalam neraka ini secara umum seperti itu. Dia akan masuk ke dalam neraka, kekal abadi di dalamnya, itu tidak ada bedanya. Baik dia ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, ataupun penyembah berhala, atau seluruh faksi-faksi kekafiran. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya menurut orang-orang yang memegang kebenaran antara orang kafir yang menolak keislaman dengan selainnya. Pokoknya selama dia musyrik, maka dia kekal abadi di dalam neraka jika dia mati di dalamnya. Nah, kemudian
Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakini ini juga termasuk hal yang berkaitan dengan syirik akbar. Kita harus yakini bahwa syirik akbar awwalul muharramat. Hal yang diharamkan pertama kali dari hal-hal yang diharamkan dalam Islam adalah syirik akbar. Hal yang pertama kali diharamkan dalam agama Islam adalah syirik akbar. Coba perhatikan surat Al-An'am ayat 151. Di situ Allah menyebutkan hal-hal yang terharam, hal-hal yang diharamkan dalam agama Islam. Yang pertama kali diharamkan adalah syirik akbar. Allah berfirman, "Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an." Katakanlah wahai Muhammad SAW kepada ahlul kitab, wahai kalian kesini ahlul kitab Yahudi Nasrani, aku ingin bacakan kepada kalian apa yang Allah haramkan atas kalian. Yang pertama kali, alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Yang pertama kali, jangan mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian jangan durhaka. Kemudian jangan makan wa bil walidaini ihsana. Jangan makan harta anak yatim. Kemudian jangan makan harta dengan kebatilan dan seterusnya. Hal-hal yang diharamkan begitu banyak. Yang pertama kali diharamkan oleh Allah adalah syirik akbar. Nah, kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang pembagian syirik akbar. Pembagian syirik akbar. Sebelum saya pembagian, saya ingin melanjutkan di sini biar agak tulisan. Syirik akbar tadi sudah kita bahas secara istilahan. Istilah syariat, yaitu taswiyatu ghairillah billah fi syai' min khasa'isillah, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara khusus milik Allah. Ini pengertian syirik akbar. Kemudian tadi kita bahas hukum-hukum yang berkaitan dengan syirik akbar. Yang pertama, syirik akbar adalah hukumnya haram. Dan dia adalah keharaman yang paling terbesar. Hukumnya haram. Dan dia adalah keharaman yang paling terbesar. Apa maksud keharaman yang paling terbesar? Haram itu pengertiannya adalah ma naha anhu syari' nahyan jaziman ustuhiqqa bil adzabi fa'iluhu 'amdan mutlaqa. Segala sesuatu yang dilarang oleh syariat dengan larangan yang keras, diancam dengan siksa bagi siapa yang mengerjakannya dengan sengaja secara mutlak. Haram. Dan dia keharaman paling besar. Tidak ada keharaman yang lebih besar daripada syirik akbar. Mau berzina dengan ibu kandung, membunuh bapak kandung, korupsi duit rakyat Indonesia, 270 juta rakyat Indonesia. Nggak ada bisa dibandingkan syirik akbar dengan dosa-dosa tersebut. Ya. Kemudian yang kedua yang sudah kita katakan bahwa syirik akbar menghapuskan pahala, muhbitul amal, menghapuskan pahala seluruh amal saleh.
Sekali melakukan syirik akbar, seluruh amal soleh terhapus tanpa ampun. Ya. Kemudian yang ketiga kita katakan tadi, menghapus pahala. Kemudian yang ketiga, pelakunya jika mati di atasnya tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. La yaghfiruhullah. Allah tidak mengampuni, tidak diampuni oleh Allah. Yang mati di atas kesyirikan akbar tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagus apapun orangnya, jujur, santun, lembut, baik kepada orang, selama mati di atas syirik akbar tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, khalidun mukhalladun finnar, kekal abadi di dalam neraka. Pelaku syirik akbar kekal abadi di dalam neraka jika ia mati di dalam syirik akbar. Mungkin bisa ditambahkan yang kelima, pelaku syirik akbar kharijun minal Islam, keluar dari Islam. Pelaku syirik akbar keluar dari Islam. Ini minimal 5 hukum-hukum yang berkaitan dengan syirik akbar. Nanti ada hukum-hukum dunia sebenarnya, tapi saya takut terlalu lebar karena tema kita bukan membahas tentang kesyirikan secara detail, tapi tema kita adalah kitab tauhid. Ada hukum-hukum dunia, diantaranya musyrik akbar, pelaku syirik akbar tidak bisa mewarisi harta warisan dan tidak bisa diwarisi hartanya. Salah satu penghalang urusan waris adalah syirik akbar. Tidak bisa mewarisi harta warisan, tidak bisa hartanya diwarisi. Kemudian tambah lagi, pelaku syirik akbar jika memang mati di atas syirik akbar, maka jenazahnya tidak diurus sebagaimana kaum muslimin. Tidak dimandikan, dikafani, dikuburkan di pekuburan, disolati, dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama orang-orang yang ngaji dakwah sunnah, dia harus hafal paten. Bahasa paten sekarang udah di media sosial, harus hafal paten dalam kolbunya tentang syirik ini. Ya. Sehingga dia benar-benar paham betul tentang agamanya. Kalau seandainya seseorang tidak ada ilmu di dalam dirinya yang begitu mendalam kecuali tentang tauhid dan syirik, ini sudah mencukupi. Dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah mengampuninya. Karena dia bisa dengan pengetahuan tersebut melakukan tauhid dan menjauhi kesyirikan. Baik, sekarang syirik akbar ini kita bagi. Ya, syirik akbar kita bagi. Baik. Sini aqsam asyirk al-akbar. Pembagian syirik akbar. Saya ngaji ini di beberapa tempat bahkan online. Kadang ada kawan-kawan yang kreatif gitu. Ahli desain, dia buat desain itu, kemudian dia bagi, kemudian dia rapikan, kemudian dia sebarkan. Pahala itu. Ya. Baik. Pembagian syirik akbar terbagi menjadi 3. Yang pertama, asyirk al-akbar fir rububiyah.
Syirik akbar dalam rububiyah. Rububiyah ingat selalu tentang kekuasaan, tentang kuasa Allah. Itu rububiyah, yaitu penciptaan, al-khalq, pengaturan, at-tadbir, kemudian kekuasaan, al-mulk, itu rububiyah. Nah, ada orang yang mensyirikkan Allah di dalam perkara ini. Kemudian yang kedua adalah asyirk al-akbar fil uluhiyah. Syirik akbar dalam ibadah. Uluhiyah artinya ibadah. Dari kalimat alaha ya'lahu, abada ya'budu. Ilahun itu ma'luh. Ilahun artinya ma'bud. Zat yang diibadahi. Zat yang diibadahi. Nah, syirik akbar yang kedua adalah di dalam perkara ibadah. Yang ketiga, asyirkul akbar fi al-asma was sifat. Syirik akbar dalam nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita akan bahas. Ini saja perlu pertemuan panjang. Ini juga. Jadi ilmunya masih banyak. Ya. Sekarang kita bahas dulu syirik akbar di dalam rububiyah. Pertama, pengertian syirik akbar di dalam rububiyah. Apa pengertiannya? Syirik akbar di dalam rububiyah. Pengertiannya adalah i'tiqad mutasarrifin ma'allahi azza wa jalla fi ayyi syai'in min tadbiril kaun. Ini sebagaimana disebutkan oleh Fadilat Syekh Al-Allamah Hafidh Hakami di dalam kitab beliau A'lamus Sunnah Al-Mansyurah. Beliau mengatakan i'tiqad, keyakinan. Mutasarrifin, adanya yang mengatur ma'allahi azza wa jal fi syai' min tadbiril kaun. Adanya yang mengatur bersamaan dengan Allah dalam perkara pengaturan alam semesta. Penciptaannya, pengaturannya, kekuasaannya. Itulah pengertian tauhid syirik di dalam perkara rububiyah. Keyakinan ada yang mengatur bersamaan dengan Allah dalam pengaturan alam semesta. Ada yang mencipta selain Allah sang pencipta. Ada yang berkuasa selain Allah yang berkuasa. Ada yang mengatur selain Allah yang mengatur. Ada yang menghidupkan, mematikan selain Allah. Nah, belum pernah dulu ada jamaah kami pengajian di waktu masa ulun sering ikut pengajian di dalam kelompok yang lain. Ini jamaah ini dalam keadaan sekarat. Tapi matinya lawas, pinang alih matinya. Lalu datang seorang yang dianggap alim. Kalau di kita tuan guru, datanglah mursyid kita. Kemudian sidin pegang sini. Kemudian dibacakan, ditalkinkan, lalu mati. Lalu meninggal. Siapa yang membuat meninggalnya?
Kalau ada keyakinan yang membuat meninggalnya adalah si alim ini, maka berarti dia melakukan syirik akbar di dalam rububiyah. Kenapa? Meyakini ada yang mengatur bersama dengan Allah dalam perkara pengaturan alam semesta. Termasuk pengaturan alam semesta yaitu kekuasaan, pengaturan, penciptaan, penghidupan, pematian, penyembuhan, penyakitan, dan seterusnya. Inilah pengertian syirik akbar dalam perkara rububiyah. Dan itu masuk ke dalam pengertian syirik akbar yang kita sebutkan tadi. Taswiyatu ghairillah billah fi syai'in min khasaisillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Dan pengertian itu bukan sembarangan. Pengertian itu di dalam ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tallah in kunna lafi dhalalim mubin id nusawwikum bi rabbil alamin." Lihat. Demi Allah, kami, kata orang-orang musyrik, dahulu benar-benar di dalam kesesatan yang nyata. Kenapa? Kami telah menyamakan kalian. Ya, kami telah menyamakan kalian dengan Allah Rabb semesta alam. Syirik akbar adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Salah satu perkara yang khusus milik Allah adalah rububiyah. Nah, bisa dimaklumi sekarang ya. Itu adalah pengertian syirik akbar dalam perkara rububiyah. Apa contoh-contohnya? Nah, ini dia. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa contoh-contoh syirik akbar di dalam perkara rububiyah? Mudah-mudahan enggak kepanjangan ini. Tapi mau tidak mau harus dijelaskan karena nanti di dalam kitab tauhid ini semuanya membicarakan tentang syirik. Orang kalau tidak dijelaskan dengan rinci maka dia akan bingung. Karena dari mulai bab yang ke-7 kitab tauhid semuanya menyebutkan contoh saja. Contoh syirik secara detil tidak akan pernah kita lihat di dalam kitab manapun kecuali kitab tauhid. Ya, yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah. Makanya kita ingin menjelaskan dulu ilmu tentang kesyirikannya. Sekarang syirik asyirk al-akbar fir rububiyah. Syirik akbar dalam rububiyah. Contohnya apa saja? Satu, yang disebut dengan syirku at-ta'til. Syirik peniadaan. Bagaimana contohnya? Seperti kaum yang menganut ateis. Tidak ada teis Tuhan. Tidak ada Tuhan. Ini namanya dia telah mensyirikkan Allah secara rububiyah dengan cara peniadaan. Meniadakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, meniadakan eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang pertama syirku ta'til, syirik dengan cara meniadakan adalah al-ilhad.
keyakinan tentang tidak ada Tuhan, ateis. Dan inilah yang diyakini oleh Firaun. Firaun mengatakan, "Wa ma Rabbul Alamin?" Apa itu Rabbul Alamin? Firaun juga mengatakan, "Ya Haman, ibni li sarhan la'alli ablughul asbab as-samawati wal ard fa attali'u ila ilahi Musa wa inni la adhunnuhu kadhiba." Wahai Haman, perdana menteriku, buat tangga ke langit. Aku akan naik ke atas langit. Aku akan bertemu dengan Tuhannya Nabi Musa dan aku kira dia dusta. Ada Tuhan. Ini namanya syirik akbar dalam perkara rububiyah dengan cara, lihat panjang ya, dengan cara ta'til, meniadakan. Contoh dari peniadaan adalah al-ilhad, yaitu ateis. Keyakinan bahwa tidak ada Tuhan yang mengatur. Taib. Seperti keyakinannya orang-orang Firaun, kemudian juga keyakinannya orang-orang komunis, asyuyu'iyah, itu mereka itu. Yaitu ateis, tidak ada Tuhan bagi mereka. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh yang kedua adalah ta'tilul masnu' an sani'i wa khaliqihi. Yang kedua, ta'til al-masnu' an sani'ihi wa khaliqihi. Ini syirik dengan meniadakan pencipta. Ini syirik dengan meniadakan ciptaan dari penciptanya. Meniadakan ciptaan dari penciptanya atau meniadakan pencipta dari penciptaannya. Salah saya. Meniadakan ciptaan dari penciptanya. Afwan, terbalik. Meniadakan pencipta dari makhluk atau ciptaan. Apa maksudnya yang kedua ini? Yang kedua ini maksudnya adalah ini alam semesta ada tanpa ada pencipta. Meniadakan pencipta dari makhluknya. Antum ada, ini ada, handil bakti ini ada, ya, bumi ini ada, tidak ada penciptanya. Ini yang disebut dengan teori Big Bang, qidamul alam bahasa Arabnya. Apa itu qidamul alam? Alam itu qadim, alam itu lama, tidak ada penciptanya. Alam itu lama, tidak ada penciptanya. Ada ledakan dahsyat, kemudian terjadilah bumi. Jadi gunung meratus itu tidak ada penciptanya. Adanya karena ada ledakan dahsyat, kemudian terjadilah begitu. Ini syirik akbar dalam perkara rububiyah dengan cara meniadakan pencipta dari ciptaannya. Meja ini ada, tidak ada yang mencipta. Pian-pian ada, tidak ada yang mencipta.
Taib. Yang ketiga, syirik akbar dalam perkara rububiyah yaitu ta'til muamalatihi amma yajibu 'alal abdi min haqiqatit tauhid. Meniadakan apa ya bahasanya mudah agar mudah dipahami. Saya ulangi. Syirik akbar dalam perkara rububiyah dengan cara meniadakan perbedaan antara Tuhan dengan makhluknya. Ta'til al-farq baina al-khaliq wal makhluk. Meniadakan perbedaan antara Maha Pencipta dengan makhluk yang diciptakan. Kalau ini tadi contohnya siapa ini tadi? Hah? Ateis. Siapa lagi? Fir'aun. Kalau ini contohnya teori Big Bang. Nanti turunannya teori Darwin. Hah? Itu turunannya. Turunan dari ini. Manusia asalnya bukan dari Nabi Adam, tapi dari bekantan. Yang ketiga, meniadakan perbedaan antara Maha Pencipta dengan makhluk yang diciptakan. Seperti wahdatul wujud. Allah dan semua selain Allah adalah Allah. Ini syirik akbar dalam perkara rububiyah. Dengan cara at-ta'til, ya, dengan cara meniadakan. Peniadaannya macam-macam. Ini wahdatul wujud. Apa bahasa Jawanya? Manunggaling kaulo Gusti. Artinya Allah dan seluruh alam semesta adalah Allah. Coba Bang cari bahasa Banjarnya apa tuh? Ya, Allah dan seluruh alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala. Taib. Nah, ini baru poin pertama. Syirik akbar dalam perkara rububiyah dengan cara ta'til. Nanti ada syirik akbar dalam perkara rububiyah dengan cara menjadikan sekutu bagi Allah. Kita habis akan dingin lah. Belum lihat dulu. Banyak lah. Oh enggak banyak. Ini kan ta'til. Syirik akbar dalam perkara rububiyah dengan cara ta'til. Sekarang ada syirik akbar dalam perkara rububiyah dengan cara menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala.
dengan cara ja'lun nid lillahi subhanahu, menjadikan sekutu bagi Allah. Contohnya seperti siapa? Orang-orang musyrik yang menjadikan sekutu bagi Allah. An-Nasraniyah, Nasrani. Innallaha thalithu thalatha. Allah itu 3 dalam 1, 1 dalam 3, trinitas. Allah punya kawan. Allah berisi kawan. Sama dengan Yahudi. Wa qalatil yahud Uzair ibnullah. Kaum Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Sama dengan musyrik Al-Arab yang mengatakan bahwa malaikat adalah anak perempuan Allah. Allah punya kawan. Nasraniyah, Al-Yahudiyah, Al-Musyrikiyatul Arab, Al-Arabiyah. Kemudian yang keempat, Al-Majusiyah, orang Majusi. Majusi itu apa keyakinannya? Keyakinannya kalau ada orang sholat, puasa, zakat, haji, berarti itu yang menciptanya, yang mengaturnya adalah Tuhan baik. Tapi kalau ada orang tidak sholat, tidak puasa, tidak ngaji, berzina, minum khamar, berjudi, mencuri, membunuh dan seterusnya, ini yang berbuat ini adalah Tuhan buruk. Maka ada keyakinan yin yang, Tuhan baik dan Tuhan buruk. Nah, Majusi seperti itu, menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam pengaturan penciptaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Janganlah kalian menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kalian menyadarinya. Dalam keadaan kalian menyadarinya. Termasuk di dalamnya, saya tulis Al-Qadariyah. Rasulullah SAW bersabda, Al-Qadariyatu majusu hadhil ummah. Orang-orang Qadariyah adalah sama dengan orang Majusi dari umat Islam. Apa tadi keyakinan orang Majusi? Ada Tuhan baik, ada Tuhan buruk. Orang Qadariyah begitu. Orang Qadariyah ini, ketika saya minum, ini yang minum adalah Ahmad Zainuddin. Tersendiri kekuatannya, tersendiri kuasanya. Tidak ada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala pada diri saya sama sekali. Itu namanya Qadariyah. Makanya mereka disebut majusu hadhil ummah. Orang Majusi dari umat ini. Ini syirik akbar dalam perkara rububiyah dengan cara yang kedua, menjadikan sekutu bagi Allah. Nah, syirik akbar dalam perkara uluhiyah minggu kena. Belum lagi syirik akbar dalam perkara asma wa sifat. Jangan pernah absen, pian ketinggalan kena. Ya. Ulun sering katakan, luangkan waktu menuntut ilmu. Bukan mencari waktu luang untuk menuntut ilmu. Luangkan waktu untuk menuntut ilmu. Nah, ini yang bisa disampaikan. Silahkan jika ada yang bertanya. Wallahu a'lam. Nah, usahakan pertanyaannya yang di dalam tema, biar kajiannya tidak bias. Saya hari Ahad
hari Senin yang lalu kajian dengan judul dosa-dosa besar khusus muslimah. Kajian panjang lebar 1,5 jam. Setelah kajian pertanyaan ada. Apa pertanyaan? Ustadz, bagaimana menghadapi suami saya yang poligami? Apa hubungannya dosa besar sama poligami? Nah, ada pertanyaannya? Tafadhal. Kasih mic ini. Ibu-ibu jika ada yang bertanya pakai kertas. Panitia menyediakan kertas kan? Nah, atau pakai WA. Salah seorang panitia, WA Masjid Al-Faruq gitu. Masjid apa? Utsman bin Affan. Sehingga bisa disampaikan. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Aswan. Sebelumnya saya meminta maaf. Mungkin ini kedua kalinya saya hadir dalam pertemuan pada Ustadz. Kebetulan juga saya di sini kurang lebih baru sebulan di Banjarmasin. Jadi selama di Banjarmasin ini kayak banyak pengalaman-pengalaman yang kayak gimana gitu, menurut saya itu kayak agak-agak lain lah. Sebelumnya saya minta maaf mungkin pada penduduk-penduduk atau tersinggung atau gimana gitu. Mungkin ini yang saya dapatkan salah satu culture shock lah gitu. Jadi pengalaman saya itu saya jalan ke beberapa store atau mungkin ke warung makan, itu terpampang foto-foto gitu. Jadi agak bingung juga, ini foto siapa kok sampai dipampang gitu. Kan saya juga sebagai pendatang kan bingung juga ya, kok bisa. Jadi kan mungkin saya memberanikan diri buat bertanya, ini foto siapa gitu. Wah, ini foto guru si kumpul naik begini-gini biar berkah. Loh, kalau dipikir-pikir, loh kok gitu, cari keberkahan gara-gara foto doang buat berkah itu kayak gimana gitu. Bukannya kayak itu udah menyimpang banget gitu. Cari keberkahan mah ya cukup berdoa atau berzikir, itu aja kan dikira udah lebih dari cukup. Tanggapan Ustadz itu kira-kira masuk golongan syirik, dan mungkin itu kalau jika termasuk tergolongan syirik, kira-kira syirik apa itu? Afwan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tadi namanya? Aswan. Asalnya dari? Afwan, saya dari Sulawesi. Sulawesi di? Sulawesi Tenggaranya di Wakatobi. Oh, Wakatobi. Ya. Sini kerja ya? Enggak, kemarin datang nikah aja Ustaz. Oh, kemarin datang nikah. Ya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Pertama, sebagaimana kebiasaan kita dan saya di majelis saya, maka agar tidak menimbulkan kericuhan, kegaduhan di tengah masyarakat, maka tidak diperkenankan untuk menyebutkan nama, merek atau apapun, ya, sehingga kita tidak membuat mungkin yang senang kepada Tuan Guru tersebut, yang sangat mencintai Tuan Guru tersebut menjadi tersinggung. Lebih baik kita sebutkan sebuah permasalahan ilmiahnya. Nah, ini juga menjadi pelajaran bagi Aswan, saudara Aswan, nanti kapan, di mana juga agar tidak menyebutkan merek. Karena itulah yang kadang-kadang terjadi di masyarakat. Akibat penyebutan salah satu nama, salah satu organisasi, salah satu tempat, salah satu macam-macam yang berkaitan dengan identitas tertentu, akhirnya membuat gaduh, ricuh di tengah masyarakat. Lebih baik pelajari ilmunya, perbuatannya, dan kemudian hukumnya. Baik. Nah, sekarang kita masuk kepada sesi pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, apa hukum meletakkan foto atau selain foto sebagai asumsi bahwa ini adalah yang mendatangkan keberkahan?
bagi warung, toko, atau dagangan kita. Maka saya sering mengatakan perkara ini adalah perkara yang berkaitan dengan tawakal. Apa pengertian tawakal? Sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah fi talabi naf'in aw daf'i dharrin ma'a fi'lil asbab. Tawakal adalah benarnya dan kesungguhannya hati bersandar kepada Allah untuk mendapatkan kebaikan atau tertahan keburukan. Kesungguhan hati bersandar kepada Allah untuk mendapatkan kebaikan atau tertahan keburukan dengan mengerjakan sebab. Nah, lihat ini kata-kata sebab. Dengan mengerjakan sebab. Jadi orang bertawakal tidak keluar dari sebab. Contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Mutawakkilin. Orang yang pemimpin orang yang bertawakal adalah Rasulullah SAW. Tetapi ketika perang Uhud, beliau zahara baina dir'ain yauma Uhud. Beliau memakai 2 lapis baju perang pada hari Uhud. Untuk apa? Untuk tidak terkena anak panah, tidak terkena sabetan pedang, tidak terkena tombak. Nah, ini menunjukkan bahwa beliau bertawakal meskipun beliau mengerjakan sebab. Nah, ketika berbicara tentang sebab, di situ ada 2 sebab yang dibenarkan untuk dijadikan sebagai sebab. Sebab yang pertama adalah sebab namanya syar'i dini. Sebab yang sesuai syariat dan diajarkan dalam agama Islam. Contoh yang ada dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Seperti membaca Al-Quran. Allah berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa." Kami turunkan Al-Quran yang merupakan obat penyembuh. Maka apabila ada orang sakit, baca Quran. Itu obat penyembuh. Yang kedua, yang juga disebutkan dalam Al-Quran, yaitu surah An-Nahl, yaitu madu. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuha fihi syifa'un linnas. Keluar dari perut lebah tersebut minuman berwarna-warni yang merupakan obat penyembuh. Nah, ini syar'i dini, sebab syar'i dini untuk menyembuhkan. Kemudian yang ketiga, Zamzam. Zamzam 5 syuribah, Zamzam ta'amu tu'min wa syifa'u suqmin. Zamzam sesuai dengan niat peminumnya. Zamzam makanan paling bergizi, obat yang menyembuhkan. Ini adalah salah satu sebab syar'i dini. Yang keempat, sebab syar'i dini juga diantaranya adalah habbatus sauda, jintan hitam. Habbatus sauda syifa'un min kulli da' illa al-haram, illa al-maut. Habbah sauda, jintan hitam adalah obat dari setiap penyakit kecuali kematian. Nah, ini adalah sebab-sebab syar'i dini. Nah, sama di sana juga nanti ada sebab syar'i dini untuk urusan rezeki. Di antaranya banyak istighfar, banyak bersedekah, ya, banyak menolong orang, bertakwa kepada Allah. Kemudian ada judul kitab bagus yang berbunyi Mafatihur Rizq fi Dhaw'il Kitabi wa Sunnah. Nah, itu bagus untuk dibaca. Kunci-kunci rezeki berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Menyambung hubungan rahim, membiayai orang yang sedang menimba ilmu agama, berinfak di jalan Allah, untuk jihad di jalan Allah. Itu sebab-sebab syar'i dini untuk lancar rezeki. Taqwa, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, di sana ada sebab-sebab syar'i dini
untuk lancar rezeki, untuk berkah rezeki. Ini sebab yang pertama, sebab syar'i dini. Sebab yang kedua, sebab namanya kauni qadari. Kauni diambil dari kata kana yakunu kun. Allah berfirman, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jika Allah menginginkan sesuatu, maka Allah cukup mengucapkan kun fayakun. Ini bunga matahari, kada asli tapi ya. Bunga matahari, kalau seandainya Allah jadikan kun dia sebagai obat, bisa jadi obat. Kun. Nah, kauni qadari. Qadari artinya sesuai dengan kuasa Allah, sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini yang kadang-kadang sebagian orang rancu. Sebab kauni qadari. Apa syarat sebab ini bisa menjadi kauni qadari dan boleh dijadikan sebab? Kalau terbukti, apalagi ada penelitian ilmiah, apalagi ada jurnal yang membuktikannya, bertanggung jawab atasnya. Seperti misalkan obat-obat yang menyembuhkan penyakit. Ya, obat sakit kepala, obat panas, itu sebab kauni qadari. Atau juga sebab kauni qadari dalam usaha. Tadi yang ditanyakan adalah rezeki. Sebab kauni qadari diantaranya adalah jualan makanan. Makanannya harus enak, makanannya harus bersih, higienis, dan seterusnya. Sebab kauni qadari. Rasul SAW bersabda, ittaqullah wa ajmilu fit talab. Ini kauni qadari. Bertakwalah kepada Allah. Ini sebab syar'i dini. Takwa kepada Allah, maka akan rezeki. Wa ajmilu fit talab. Perbaguslah usaha. Kalau dia punya rumah makan, mejanya harus bersih, masuk tidak ada bau, baunya wangi, enak orang masuk ke dalamnya. Ketika makan, first impressionnya langsung enak, pelayannya. Nah, ini sebab kauni qadari. Nah, timbul pertanyaan sekarang, jimat yang diletakkan, foto yang diletakkan, ini masuk sebab mana? Kauni qadari atau syar'i dini? Maka jawabannya tidak dua-duanya. Jika tidak dua-duanya, maka jika sesuatu dijadikan sebab padahal dia bukan sebab, masuk nanti syirik asghar. Nah, itu aswan. Masuk syirik asghar. Ya, itu nanti masuk ke dalam syirik asghar. Kenapa? Menjadikan sesuatu yang bukan sebab dijadikan sebagai sebab. Dia bisa naik menjadi syirik akbar kalau sesuatu ini yang dijadikan sebab ini diyakini dialah yang menghantar rezeki. Dialah yang mengatur, mencipta, berkuasa. Sama tadi syirik akbar dalam perkara rububiyah. Begitu ya. Nah, tapi kita kadang menyebut nama. Ya, karena kalau nyebut nama nanti gaduh, ricuh. Padahal kita ingin belajar ilmu agama agar mentauhidkan, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi? Cukup? Ini yang bisa disampaikan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.